Cuma buat aku mau dibully seperti apapun, ini namanya kebenaran. Yang tadinya saya tinggal di Pondok Indah, akhirnya anak-anak harus tinggal di kos-kosan. Oh, berarti berhubungan tidak menikah? Enggak. Oh. Nah, Crazy Nick Miril, kali ini gue kedatangan tamu yang super spesial karena dia cuma mau ngomong di konten gue, Crazy Nick Miril. Gue juga nggak tahu kenapa dia memilih gue dibanding yang lain-lain. Ini kan banyak banget nih ya konten-konten YouTube yang ada di Indonesia gitu kan, yang artis pun semua rata-rata udah punya. Ini seorang perempuan yang lagi viral berinisial W yang katanya dihamili dan sudah punya anak dari seorang artis sinetron yang terkenal berinisial Rezky Aditya. Oke lah, kita nggak usah lama-lama ya. Kita langsung aja ngomong ini dia. Nah, ini namanya Mbak W. W itu apa sih? Wani Piro. Oh, Wani Piro. Nama asli. Weni apa? Weni Aryani. Weni Aryani. Ini kan surprise banget ya. Kenapa sih kok lo nyari gue dibanding orang-orang lain? Sebenarnya kan banyak tuh konten-konten YouTube kan. Kenapa? Sebenarnya sih jujur terinspirasi Niki gitu. Oh, terinspirasi. Soalnya kan dia berani banget ya, berani menyuarakan hati walaupun isi hati. Iya, karena walaupun banyak hujatan kan sama Niki. Enggak semua. Sekarang banyaknya dulu sekarang lovers ya, dibanding haters. Cuman di luar itu semua saya terinspirasi banget sama Niki. Oh, terima gitu. kasih loh Mbak Weni. Berani membela apalagi buat anak-anaknya ya. Iya, betul, harus dong. Kita sebagai seorang perempuan single parent yang kita harus perjuangkan adalah seorang anak, apalagi. Nah, Mbak Weni, kenapa sih setelah bersekian tahun baru muncul sekarang setelah Rezky Aditya sudah menikah dan hidup berbahagia dengan Ciki? Ciki itu Citra Kirana. Sebetulnya sih bukan masalah baru 8 tahun ya nggak sih? Mau 10 tahun, 30 tahun anak kan nggak ada kadaluarsanya nih ya. Jadi tapi kenapa yang bikin trigger saya itu adalah sebenarnya pertanyaan berulang-ulang gitu. Cuman memang orang harus tahu. Ada satu, saya dikasih tahu orang gitu, dia tuh nonton entah itu talk show atau apa. Rezky tuh nyebut bahwa saya pengen banget deh punya anak perempuan. Saya pengen banget tapi saya takut. Sudah jelas kok dia punya anak perempuan dan tindakan dia dulu itu sangat apa ya, bahwa dia meyakini itu anak dia. Oh, memang dulu sebelumnya kalian ini pernah berhubungan? Iya. Pacaran gitu maksudnya, in relationship? Ya. Dan banyak orang yang tahu nggak soal banyak hubungan banget. Jadi orang lingkungan kita maupun tempat kerjaan aku gitu. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 2012. 2012. Oh, berarti Rezky kalau nggak salah lagi boomingnya main sinetron ya. Dia sempat dapat Panasonic Award kalau nggak salah nih. Oh, iya. Oh, berarti berhubungan tidak menikah? Enggak. Oh gitu. Lah, terus Mbak Weni ini hamil, Rezky tahu? Tahu banget. Justru pada saat itu aku bilang kan, saya hamil gitu kata dia. Ya dia bilang lucu ya kita punya anak. Ya Rezky lah ya kan tipikalnya. Cuman nggak pernah juga sih ada kepikiran saya untuk hilangin. Cuman saya lihat mungkin Rezky juga belum takut apa ya karir terganggu kali ya. Gitu. Cuman dari pihak saya juga nggak bisa maksa ngejar-ngejar tanggung jawab, bener ya nih? Kan di mana-mana harusnya pihak laki yang untuk meminta tanggung jawab, bahwa tanggung jawab itu tidak perlu diminta sebenarnya. Tanggung jawab itu kan datang dari hati ya. Gitu. Ya laki-laki ya harus bertanggung jawab ya. Loh, berarti dulu waktu masa pacaran 2012 sempat bahagia dong? Ya kita happy lah, ada olahraga bareng juga segala macam. Terus pacarannya gimana tuh dulu sampai akhirnya Rezky tahu Mbak Wen punya anak dan akhirnya dia bilang, wah lucu dong kita punya anak. Berarti kan dia tidak memungkiri. Waktu di rumah sakit tuh waktu anak lahiran dia bilang, anak gue mana? Gitu. Oh, dia sempat datang? Iya, dia sempat datang ke rumah sakit. Bahkan waktu gue cek kehamilan pun dia ikut nganterin kok di Brawijaya itu aku sempat.
Berapa kali tuh? Sekali dianterin. Sekali. Nggak Karena kita terus-terusan. on and off kan. Dan waktu itu kan sempet juga dia kecelakaan pas masa saya hamil. Kecelakaan motor waktu itu. Terus kecelakaan motor akhirnya? Ya udah nggak apa-apa, masih berlanjut, masih komunikasi, cuman ya dia tidak banyak nganterin saya untuk konsul ke dokter segala macam gitu. I see. Lah terus kenapa akhirnya sekarang jadi maksudnya kenapa sekarang Mbak Weni malah jadi speak up soal masalah anak? Itu triggernya apa? Apa gara-gara cuman Reski bilang enggak juga sih, anakku mulai gede nih. Ya kan, anakku mulai gede. Dan dia nanya gitu loh, siapa ayahnya. Bahkan ada satu foto ya, saya udah bilang juga, Reski dia lagi pangku anak gue. Anak saya tanya gitu, aku di foto loh mas sama artis sinetron waktu kecil ya, miris aja dengarnya. Tuh ada foto sama Reski juga. Tapi anaknya malah bilang, Ma aku ada foto loh sama artis sinetron gitu kan. Dan miris. itu bapaknya. Yes. Makanya sebenarnya kan saya tuh nggak mau tampil di TV atau apa, karena saya tunggu dari pihak Reski nih. Dia mau ngomong apa? Iya, kalau mau sanggah silahkan sanggah. Makanya kan karena tidak ada respon dari kekeluargaan, mediasi, akhirnya kita gugat di pengadilan. Sebenarnya kan nggak mau rame-rame gini ya, kesian anak gitu. Bener-bener. Lah terus pas udah kejadian ini, mbaknya ada coba menghubungi Reski nggak, atau Reski menghubungi Mbak Weni? Enggak, karena kita sudah pakai kuasa hukum masing-masing kan. Ada kode etiknya kalau di situ. Kecuali dari pihak yang tergugat ada mau mencoba berdamai atau maksudnya mau diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi sampai sekarang belum ada. Tapi selama mengandung sampai anak besar, sampai akhirnya lose contact, ada nggak Reski pernah maksudnya memberikan sesuatu untuk anaknya atau kalau nafkah tidak ya, dari 0 sampai dengan saat ini enggak. Cuman waktu dia anak saya ulang tahun, dia beliin kado gitu aja sih bentuk perhatiannya. Nah Mbak Weni ini pekerjaannya apa? Aku usaha sendiri. Dulu. Sekarang juga masih merintis lagi. Nah dulu waktu pacaran sama Reski tadi yang jadi kita sebelum bikin konten ini aku sempat tanya-tanya dulu, Mbak, gimana dulu pacarannya segala macam. Mbak ini cerita tadi Mbak Weni, coba ceritain dong masa-masa pacaran sama Reski Aditya gimana? Pacaran sih kita standar lah, paling pernah beberapa kali nonton atau enggak olahraga. Kebetulan aku suka jet ski nih, jadi Reski ikut juga jet ski bareng gitu kan. Dulu ya. Ada pernah ke luar negeri juga, ke Hong Kong, ke Makau. Ngapain? Ngapain? Gitu deh. Aku kalau ke Makau, ke Hong Kong main judi. Ya gitulah. Tapi bukan main judi yang gila-gilaan, iseng-iseng mau tahu gimana sih tempatnya. Iya, kayak gitulah. Kayak gitu-gitu. Berarti apa ya? Berarti dulu waktu pacaran sama Reski kan banyak orang yang tahu, termasuk teman-teman dia juga di sekitarnya, termasuk teman-teman Mbak Weni di sekitarnya. Lah setelah kasus ini mencuat, ada nggak teman-teman yang tahu tentang kalian berdua berkomentar? Ya teman cuma bilang akhirnya ya Wen ya setelah 8 tahun gitu aja sih. Karena mereka udah tahu. Karena Reski juga sempat saya bawa ke teman-teman saya kan, main motor atau apa gitu, beberapa kali pernah. Oh gitu. Aduh. 8 tahun anaknya perempuan dan sampai detik ini belum tahu siapa bapaknya. Niat Mbak Weni ini sebenarnya cuma pengen Reski ngakuin aja. Karena Reski juga ngakuin. Anak perempuan ya. Yes. Kalau menikah kan harus punya wali ya. Pengakuan aja, artinya gini loh. Di sini saya pun kan punya kesalahan di masa lalu ya Nik ya. Yang dimana saya untuk memberanikan diri maju aja berat sebetulnya. Karena ini kan aib bukan untuk konsumsi publik. Walaupun sekarang akhirnya jadi blunder gitu. Ya saya di sini saya mengakui semua kesalahan saya dan saya coba memperbaiki diri atas kesalahan itu. Ya saya maju. Nah saya juga minta, ayo kita sama-sama ngakuin bahwa kita punya masalah di masa lalu gitu, punya kesalahan di masa lalu yang kita harus akuin. Ya kan aku juga cek di beberapa artikel ya, kalau Mbak Weni ini malah jadi dibully ya. Dibilangnya mau ngancurin rumah tangga atau apa segala macam. Itu tanggapannya gimana? Nggak ada sama sekali. Karena yang aku gugat itu kan bukan masa depan Reski ya. Gue tidak pernah menggugat masa depan dia maupun masa depan keluarganya. Tapi ini bagian masa lalu dan ada anak. Nggak ada kan bekas anak nih. Iya. Yang dia harus tanggung jawab. Mau 10 tahun, 30 tahun tidak pernah ada kadaluarsanya gitu. Ini hanya masalah waktu aja.
Jadi Mbak Weni itu sebenarnya nggak minta apapun ya, cuma minta pengakuan aja. Tidak, kalau sekarang kan ada gosip tuh 17,5 miliar gitu kan. Kalau itu kan hanya apa ya? Kalau kita akhirnya ke jalur hukum pengadilan, itu SOP-nya memang seperti itu. Gitu. Harus ada yang ada imaterial dan material. Ya itu mau dibayar terserah, nggak dibayar itu juga kan bodo gugatan amat. ya Nick ya. Gugatan artinya nanti majelis yang akan mengabulkan gitu. Iya. Oh, sekarang anak gimana keadaannya, baik? Ya alhamdulillah, cuman ya itu saya harus protek dengan dia tidak main handphone dulu selama berita ini ada ya kan. Nonton TV apalagi gitu. Dan dia main TikTok juga nih. Main TikTok, main Instagram gitu kan, sedih juga. Tapi ada satu anak saya tuh tiba-tiba pegang tangan saya. Mungkin dia dengar atau nggak sengaja lihat, dia pegang. Mama aku salut. Itu aja sih yang mungkin dia tahu tapi nyimpen kali ya gitu. Makanya ini kan sudah bergulir terlalu jauh. Saya udah bilang turunin ego biar berita ini mereda, supaya jejak digitalnya tidak terlalu banyak gitu kan. Karena anak udah 8 tahun juga ya, udah besar. Banyak ngerti. Iya. Hal-hal yang karena dia udah bisa melihat, udah bisa punya anak juga kan? Iya. Masih tahu ada yang rasa dia nyimpen gitu kan. Iya. Berarti sekarang anaknya udah tahu dong kalau bapaknya ternyata Reski. Dia tahu tapi belum mau menyampaikan. Iya. Oh gitu. Cuman dia pegang tangan saya terus dia bilang, "Mama aku salut." Mungkin dia tahu juga kali saya dibully seluruh Indonesia gitu kan. Cuman buat aku mau dibully seperti apapun, ini namanya kebenaran. Iya, kebenaran buat anak tuh di atas segala ini, gitu kan? Iya sih, sebenarnya laki-laki tuh hanya tanggung jawab, nggak usah materi lah kalau nggak punya materi ya. Tanggung jawab ini aja, secara hati nurani, apa ya namanya tuh kalau kayak gitu. Kok kalau ngomongin soal anak agak ini ya guys, dan menjaga gitu kan, dia juga tahu ya tindakan dulu dia punya anak, artinya nggak usah dia bicara di media. Pengen dia punya anak perempuan atau gimana, itu yang bikin sakit hati ya. ya. Sebetulnya Reski udah punya anak perempuan, tapi dia kalau diwawancara sama wartawan atau salah satu acara TV bilangnya pengen punya anak perempuan, padahal udah punya anak. Padahal itu yang membuat Mbak Weni itu hancur ya, hatinya retak gitu kan. Iya, maksudnya kita kan sama-sama saling menghargai nih. Tolong dong, ada jejak digital, ingat kan saat ini gitu. Jangan bikin scratch di hati Keke, kesian gitu. Terakhir kapan Rizky ketemu anaknya? Umur 1,5 apa 2 lah. Ketemunya tuh ngapain? Dia datang ke rumah, ngajak main, kadang suka minta izin diajak ke mall gitu kan. Ya dia nyetir sambil gendong anaknya, gitulah kayak gitu. Pernah diajak ke lokasi syuting nggak? Pernah. Kalau nggak salah waktu dia sama Persari deh kalau nggak salah. Oh, pernah diajak ke lokasi syuting. Tapi sama kamu? Dia bawa popok sama siapa tuh namanya Tono asistennya. Oh, kamu nggak ikut? Aku nggak. Saya nggak pernah mau. Tapi dia dibilangnya tuh anak kalau di lokasi. Nah, aku nggak tahu deh tuh. Dia ngaku, teman. Saya pernah tanya. Nanti kalau orang tahu kau punya anak gimana? Nggak apa-apa dong, saya bangga kayak gitu. Oh. Tapi nggak tahu ya di belakang itu dia bilangnya apa, saya nggak tahu. Tapi apa sih yang buat Reski jadi berubah tiba-tiba menghilang gitu? Kapan sih terakhir mbaknya komunikasi sama Reski? Aku tuh komunikasi tahun 2012, sekitar 2014, 2013 ya, pertengahan 2000. Terakhir? Iya. Kenapa? Awal 2014. Ya jadi ada kantor ngalamin pasang surut lah saat itu. Ada kejadian di saat itu nih. Jadi yang tadinya saya ada kerja sama bank ya kan, bermasalah kredit segala macem. Ya ada kejadian situ. Dari situ dia mulai menghilang. Sampai sekarang. Iya. Kan ada kejadian saya juga ya, dinaikin di berita yang mengenai saya masuk penjara segala macam kan. Ya itu benar kok gitu. Iya benar. Dalam sebuah bisnis kan kita nggak selalu untung, Mbak. Betul. Nggak sih? Iyalah. Pasti ada rugi kan. Dan saat itu yang melaporkan saya sudah terjadi banyak kerjasama, nggak cuma sekali gitu. Sampai akhirnya saya yang terakhir tidak bayar, ya itu benar, saya akuin tidak bayar, dan saya juga sudah minta maaf ya. Saya minta maaf bahwa kelalaian saya di sini, saya nggak bayar. Gitu. Dan sudah juga mengakui kesalahan dan sudah terima juga hukumannya di penjara, ya kan? Ya tapi menurut aku segala orang kalau di penjara ya bukan berarti orang itu jadi nista lah, jadi apa enggak lah.
itu adalah sebuah konsekuensi atas perbuatan sebetulnya ya. Cuman kan rakyat Indonesia ini biasanya kalau melihat satu masalah dari satu sisi, pasti orang yang menurut dia netizen salah ya akan dibully gitu. Apalagi kan kalau kita melihat rumah tangganya Reski dan Chiki kan memang adem ayem terus, selalu di sosial media selalu romantis gitu kan. Kadang-kadang fansnya kurang bisa menerima, biasanya begitu. Tapi nggak apa-apa, kan tuntutan saya ini anak, ya kan. Anak itu kalau di pengadilan kan kita tes yang membuktikan bahwa itu anaknya dia atau anak dia atau tidak, DNA. Dan kita ada dasar undang-undang yang melindungi anak di luar nikah. Betul. Dia tidak ada masalah, ngaku nggak kenal sama saya, nggak ada masalah nih. Yang penting jangan anaknya nggak diakuin. Jangan sampai anak gak diakuin kan? Iya benar-benar. Tapi biasanya nih menurut pengalaman aku ya, kalau misalkan laki-laki tidak mengakui anaknya itu adalah seorang anaknya, dia mau makan, mau tidur, mau jalan pasti pikirannya nggak akan tenang. Iya. Mau dia di sosial media sok pura-pura nunjukin bahwa dia bahagia lah atau apa, tapi hati kecil itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Lagian ada rezeki anak ya. Ada rezeki anak dari setiap langkahnya dia, dari setiap apa makanan yang dia makan, itu ada rezeki anaknya yang tidak dia salurkan dengan baik. Lagian ya bingung, semua anak tuh sebetulnya tidak pernah bisa memilih untuk lahir di rahim siapa, untuk lahir dari rahim ibu yang mana gitu. Ya itulah ruginya, makanya sebagai seorang perempuan tuh ruginya kadang-kadang gitu. Ya, makanya ini kan terjadi sebuah kesalahan gitu kan, siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Betul. Mbak. Yang di saya ini jangan terjadi di wanita-wanita lain. Tetapi kalaupun itu sudah terjadi, kita punya undang-undang yang melindungi itu gitu. Iya. Bahwa tetap ayah biologis si anak punya hubungan keperdataan dengan anak. Benar. Nah, Mbak Weni kan tadi bilang katanya Mbak Weni ini seorang pengusaha dulu ya kan, banyak sekali bekerja sama dengan bank atau dengan orang-orang lain gitu. Berarti Mbak dulu adalah orang yang lumayan cukup berduit lah ya kalau dibilang ya. Kenapa bisa terpuruknya? Jadi gini, dulu saya usaha sendiri itu kan, saya juga sempat ya di media ada kan kerja di beberapa stasiun TV gitu sebagai karyawan. Salah satunya Trans TV. Yes. Karena aku membina hubungan yang baik dengan klien gitu kan, akhirnya aku usaha sendiri nih. Kepikiran untuk aku mau usaha sendiri nih, Selama 7-6 tahun saya usaha sendiri tuh, kenapa saya bisa besar? Pertama pasti karena Tuhan kasih kesempatan. Kedua adalah saya jaga banget komitmen, trust, karena basicnya bisnis itu kan trust, komitmen ya kan. Makanya perusahaan saya jadi besar sekali tuh selama 7 tahun. Nah, singkat cerita, dulu saya dibilangnya petinju nih. Ini di atas tinju, kita nih nunggu nih, dia pejuang yang nyari duit, making money. Cuman kan gue bukan robot ya, gue juga jatuh. Apapun kesalahan gue gitu, saya akuin. Saya jatuh, saya dikenal judi nih. Dikenalin dari? Inilah. Dari siapa bisa kenal judi itu? Adalah dari public figure nih. Ya siapa? Nggak tahu lah. Gue kenal judi dari Reski gitu kan. Sebenarnya gue bukan menyalahkan dia kenal judinya, tapi dari situ mulai terpuruk tuh nih. Terpuruk, habis semua. Saya mainnya judi online gitu kan. Berarti gini, Mama potong. Mbaknya dikenalkan judi online itu sama Reski Aditya. Ya. Pertama kali gue boleh dicek di BCA, gue tidak pernah ada permainan judi seumur-umur hidup. Tapi emang gue punya mental, tapi gue biasanya ke kerjaan, ngerti gak sih? Iya. Gambler gue orangnya. Tapi soal bisnis beda sama judi. Ini baru ketemu mainannya sekarang ini. Gitu. Berarti dulu kalau misalkan Reski suka main judi online, teman-temannya juga tahu dong harusnya. Sangat tahu, kan gaji dia 23 miliar, dia tunjukin ke gue gaji gue 23 miliar nih per bulan. Dulu 40 juta kalau nggak salah dibayar per episode gitu kan. Ada buktinya? Nggak ada karena habis. Iya juga. Terus Mbak gitu. terus lanjut. Enggak, kita itu kalau mau ngasih tahu cerita yang sebenarnya harus sebenarnya diungkap supaya kita bisa mendengarkan dari dua sisi. Mungkin dari abis nanti Mbak Weni ngomong kan, siapa tahu pihak sana klarifikasi. Kalau ada kebohongan kan ya tinggal laporkan aja lah ke polisi masing-masing kan. Polisi belum pada tutup tuh. Ya kan kantornya.
Lah iya bener dong. Kalau misalkan memang tidak terima dengan satu omongan ini, satu omongan itu, bener, nanti kan polisi akan buka tuh kan. Iya. Mau dia buka, coba aja. Silakan laporkan kan begitu. Itulah gunanya polisi. Iya. Gitu. Terus lanjut. Oke, jadi di situ saya rumah habis segala macam habis tuh Nick ya kan. Reski tahu banget kejadian ini, tahu banget. Kan banyak yang bilang di media bahwa Weni ini serakah mencari mau meres atau segala macam. Nggak ada. Kalau aku mau meres, ada posisi di mana saya dulu sangat terpuruk, titik nadir. Uang aja nggak ada sama sekali. Yang tadinya saya tinggal di Pondok Indah, akhirnya anak-anak harus tinggal di kos-kosan. Berdua tuh mereka, Keke termasuk Keke. Reski tahu kok hal ini, sangat tahu. Apa dia cari anaknya? Gak ada sama sekali Reski cari anaknya di situ, gitu kan? Nah saya mencoba mengatasi adiksi segala macam. Mungkin ini juga kesempatan aku untuk kembali membuka diri. Saya minta maaf sama orang yang pernah saya sakiti atau saya rugikan. Karena di sini aku mau memperbaiki diri tujuannya nih. Gitu loh. Saya buka ini semua bukan membuka aib. Artinya saya di sini mau maju untuk memperbaiki diri. Mental aku adalah mental gambler ya, tapi di pekerjaan gitu kan. Kenapa perusahaan aku bisa maju banget? Karena itu gue selalu jaga komitmen. Nah semenjak kena judi tidak ada komitmen yang terdeliver. Bahkan untuk ngurus sendiri aja susah. Iya. Tapi Reski tahu saat main judi kalah atau apa. Tahu mainnya banget. Sendiri atau berdua? Kadang sendiri, kadang berdua sama Reski. Tapi bukan main judi yang kayak aku gitu, kayak misalkan pergi ke Singapura, kan ada tempat judi yang benar-benar ada kan kasinonya, atau enggak ke, aku kan suka main juga di Manila, ya kan, bukan tempat yang kayak begitu. Kalau untuk banyak kan kita mainnya di online kan, tapi beberapa kali pernah ke Hong Kong, Macau berdua sama Reski sih. Oh, berarti pas mbaknya terpuruk dia ninggalin? Iya. Apa aja sih yang udah mbak kasih buat Reski kalau boleh tahu? Kan kayak bener kan dulu. Saya sih tidak menyalahkan berkenal dari sini, tidak ya. Iya, kita tapi tidak boleh. At least dia sadar ada anak di sini. Mengenai apa yang hilang, berapapun nilainya saya nggak pernah kok nyentil ke arah situ. Fine, nggak apa-apa, itu adalah kesalahan. Saya harus terima, saya perbaiki, mencoba memperbaiki diri. Cuman yang saya tekankan di sini, ayo dong akuin ini anaknya Keke gitu kan, itu aja sih nih. Cuma mau pengakuan anak. Iya, karena kalau orang bicara kenapa 8 tahun segala macem, nggak mau buka aib, cuman kalau dia tidak mau berbicara atau bagaimana ya, kan saya yang dikejar, kayak saya yang public figurnya, semua masa lalu dibongkar gitu kan. Mungkin Mbak Niki lebih paham soal netizen kan, seperti apa. Jadi sebenarnya Mbak Wen ini cuman pengen anaknya diakuin aja, udah sesimpel itu kan. Kalau diakuin aja mungkin yang namanya Weni ini nggak akan perlu muncul di mana-mana kan. Iya. Oh gitu. Tapi berarti sekarang di pengadilan udah masuk kan gugatannya? Udah, termasuk tes DNA itu. Mediasi dulu awal kan 3 kali mediasi. Tapi udah surat udah masuk belum ke rumahnya? Oh, itu dia, belum tahu deh. Harusnya sih udah, karena aku tanggal 14. Tanggal 14 apa? 14 ini. Dikasih suratnya udah berapa minggu? Seminggu yang lalu. Oh harusnya sih udah nyampe kan, ya. Udah. Oh mediasi dulu, pertemuan dari hakim pasti akan minta mediasi 3 kali tidak ada tes DNA, karena tes DNA lawyerku minta diduluin apa gitu nama hukumnya gua. Kayak misalkan udah tes DNA, nafkah, terus ternyata itu bener anaknya Reski, terus mbaknya mau apa lagi? Gini kalau misalnya ini dilakukan secara kekeluargaan gitu kan, secara nilai segala macam itu kan bisa dibicarakan. Emang anak ada nilainya nih ya? Nggak ada. Anak itu kan tidak ternilai. Kalau bisa dinilaiin, mungkin gue pengennya publik taunya berapa Weni minta 100 miliar atau 500 miliar. 1 T lah. Iya, maka apalagi ini kita kan 1 T. 10 T lah. Cuman di negara ini kan ada aturan. Kalau misalnya kita masuk ke pengadilan untuk gugatan perdata, itu harus ada tadi itu kan nilai, dan nilai 17,5 itu 10 ya imaterial itu lawyer aku ya cerita bahwa nggak akan dikabulkan, hanya 1% imaterial dikabulkan. Itu juga 1% juga kalau kebanyakan mah nggak dikabulin. Nah kalau yang 7,5 itu udah aturan yang berlaku aja, sesuai di itu asuransi gitu, dibagi 21 tahun tanggung jawabnya gitu, menurut aturan negara ya. Iya benar. Tapi memang dari sekian banyak masalah selalu deh perempuan itu yang selalu
selalu dipersalahkan dulu ya, kenapa ya? Kenapa mau gini-gini, tapi nggak apa-apa kan, kita juga menyadari salah kita ya nih. Ya dua-duanya salah lah ya, dua-duanya salah. Tapi sih aku juga nggak apa-apa kalau yang sana nggak mau salah. Maksudnya ya, tapi maksudnya kenapa ya setiap laki-laki ketika sudah punya anak dari seseorang perempuan, terus dia sudah bahagia dengan pasangannya, kenapa ya selalu anak itu yang jadi korbannya gitu loh? Tinggal ngaku aja kok, ribet banget. Toh juga nggak minta materi juga kan? Ya kalau dikabulin yang 17M ya alhamdulillah ya kan. Itu juga buat anak masa depannya sampai dia besar pun uang 17M itu nggak mungkin cukup lah. Iya. Ya kan? Apalagi yang kita sebagai seorang ibu pengen punya anak yang segala sesuatunya semuanya bagus, dari segala dari sekolah, lingkungan, segala macam. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal materi, udahlah materi mah nggak bakalan bisa nutup berapapun nilainya, nggak bakal bisa. Karena semua orang tua pasti pengen yang terbaik, benar betul. Nah berarti sekarang kan Mbak tinggal nunggu klarifikasi dari Reski kan, karena selama berita Mbak Weni mencuat kan memang Reski, dari pihak Reski kan memang tidak ada klarifikasi sama sekali ya kan, bahwa bahkan satu kata keluar dari mulutnya pun nggak ada kan. Ada sih dari lawyernya nih. Lawyernya bilang apa? Ngaku nggak kenal gitu. Tapi ada juga yang beredar, aku lihat di salah satu akun gosip yang tidak fair itu ya, Lambe Turce. Iya, soalnya dia nggak seimbang, kalau nayangin berita tuh nggak seimbang. Misalkan si A bikin berita apa, nanti sama dia ditayangin dan ada klarifikasi yang baik, sama si Lambe Turce ini nggak ditayangin gitu. Jadi ada teman aku ikut komen katanya ya, membela aku, di-delete sama Lambe Turce itu. Iya makanya udah nggak seimbang. Mudah-mudahan Lambe Turce segera hilang akunnya lagi ya, untuk kedua kalinya dan hilang selamanya. Gue sih emang agak gedek sama akunnya. Jadi adanya akun itu membuat orang tuh dibully ya, banyak orang, dan itu nggak fair menurut gue gitulah. Maksud gue dengan adanya dia, gue pikir akan menjadi berita yang sangat seimbang nih untuk netizen, supaya bisa melihat dua sisi dari setiap masalah. Tapi kan tidak terjadi itu, makanya gue sebel banget. Nah, kan gue baca juga di media sosial kalau mbaknya katanya ternyata yang menghamili adalah bapaknya Reski Aditya. Itu gimana tuh? Salah itu. Jadi memang bapaknya punya kasus yang sama dengan inisial T gitu loh nih. Oh. Tapi dia anaknya masih di bawah Keke 4 tahun. Jadi lahir anak aku dulu. Oh, cuman keluarnya berbarengan di beritanya. Jadi seolah-olah Mbak Weni ini yang dihamilin sama bapaknya, padahal bukan begitu. Bukan. Bapak dan anak punya kasus yang sama gitu. Walah. Kok bisa begitu ya kehidupan ini? Memang hidup ini luar biasa berwarna-warninya ya. Banyak sekali masalah-masalah yang kadang-kadang sampai bikin mulut ternganga gitu, sampai bingung. Oh iya. Berarti masalah gue itu adalah masalah yang paling simpel sebetulnya yang ada di mana-mana. Cuma masalah rumah tangga udah that's it, begitu aja ya. Kalau untungnya sama berantem. Iya, kalau berantem mah biasalah di kehidupan ya kan. Iya. Maksudnya mantan laki gue biarpun rata-rata pada brengsek, rata-rata ya nggak semua ya. Tapi mereka mengakui bahwa itu anaknya. Iya. Gitu loh. Itu brengsek ya padahal. Iya, itu brengsek loh maksud gue. Ini yang nggak brengsek tapi tidak mengakui itu anaknya. Iya, itulah makanya kita nggak bisa menilai orang dari apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita lihat di TV, terlihat sepertinya alim ya gitu, lembut banget ngomongnya, nggak caplak, pasti baik segala macam gitu kan. Tapi kan ternyata ya begitu gitu. Makanya netizen tuh kadang-kadang juga harus lebih pintar, jangan tertipu sama penampilan, karena yang tahu kehidupan mereka ya kayak gue begini, sama-sama di lingkungan artis gitu. Tapi ada tuh omongan Niki yang saya pegang juga tuh. Nggak apa-apa gue ditinggalin orang-orang, tapi gue nggak ditinggalin Allah ya. Iya dong. Kita selama kita ngomong itu soal kebenaran, mau dibenci semua umat manusia yang ada di dunia pun, gue mah kagak peduli. Peduli selagi yang gue omongin itu adalah kebenaran ya. Mau orang terima syukur, kagak terima ya kagak buat gue kenapa-napa juga anyway gitu kan. Gue masih tetap bisa berkarir, gue masih bisa tetap bekerja, gue masih bisa tetap belanja yang gue suka gitu kan. Anak-anak gue masih baik-baik aja. Jadi gue nggak peduli, asal gue jangan dibenci sama Allah dan dibenci sama orang-orang di lingkungan gue, yaitu circle gue yang Mbak Weni juga tahu segala macam. Iya. Jadi kalau netizen lah atau orang yang tidak pernah mengenal gue seutuhnya mau benci gue, silahkan gitu. Nah, Mbak Weni terakhir apa yang mau disampaikan sama Reski Aditya? Untuk tes DNA aja sih. Tes DNA. Saya butuh bukan keberanian,
kejujuran dia untuk melakukan tes DNA. Be gentle lah ya, sebagai seorang laki-laki, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena dari awal pun saya minta itu tes DNA aja kalau tidak yakin. Kita tidak akan menjadi hina kok untuk mengakui seorang anak itu anak kita, ya kan? Malah kata, ya gue malah demen punya anak banyak rezeki, ada aja rezekinya gitu. Oh, jadi tuh Reski Aditya dibilang sama Mbak Weni, katanya dia mau tes DNA, lakukanlah segera supaya masalah ini cepat selesai. Anak perempuan itu beda loh sama anak laki-laki, rasa sensitifnya lebih besar. Apalagi ketika dia menikah, dia butuh seorang wali. Dan mukanya emang mirip sekali. Ada fotonya nggak? Coba. Lihat. Nah ini nih. Kalau bukan anaknya nggak mungkin mirip ya sama bapaknya. Anak gua alhamdulillah mirip semua. Jadi ini kita punya fotonya ya. Ini foto Reski dan foto Keke anaknya. Gue pikir ini Reski lagi kecil ya. Komen netizen juga begitu. Iya kan? Gue pikir ini foto Reski waktu bayi. Ini Keke. Keke. Ih, mirip banget. Coba gedein lagi. Oh, lo pikir tuh fotonya Reski bayi? Lihat, kelihatan nggak? Gue pikir ini foto Reski bayi loh. Bibirnya, hidungnya, matanya, semuanya mirip sih. Iya. Kalau perempuan soalnya anak kan. perempuan. Iya, biasanya kalau perempuan, Loli mirip papahnya. iya, kalau perempuan lagi gedek banget sama bapaknya, itu plek mirip sama bapaknya. Benar, makanya buat perempuan lagi hamil ya, kalau lagi benci sama lakinya atau lagi berantem sama lakinya, jangan benci-benci amat, biasa aja. Kalau ntar mirip banget sama laki. Sama rata-rata anak gua semua mirip, apalagi yang terakhir. Wah, gila, mukanya, bentuk mukanya, hidungnya, semuanya mirip banget waktu dia masih kecil. Gue punya mantan suami. Ini istri. Akrab kan? Akrab, iyalah, makanya maksudnya nggak semua mantan harus jadi semua musuh lah. Gue juga nggak semua. Iya. Kalau kalian lihat, Loli kan nggak pernah diangkat. nggak pernah diangkat karena gue sama bapaknya Loli baik-baik aja sampai detik ini gue masih baik. Sama kayak ini berarti kan? Nggak semua, mantan gue juga nggak semua gue angkat di story gue maki-maki, nggak semua. Ada beberapa yang sampai sekarang pun baik-baik aja gitu. Ya, terima kasih loh Mbak Weni udah mau bercerita di Crazy Nick Miril. Semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Semoga Reski juga cepat menanggapi dan cepat tes DNA supaya cepat selesailah. Kasihanlah anak kagak berdosa. Gue mah paling nggak bisa deh kalau ngomongin soal anak tuh Mbak. Ya, gimana pun juga titipan kan, anak titipan Allah, semua titipan Allah. Kita sebagai orang dewasa ya harus jaga dengan baik gitu. Jangan karena kitanya ada masalah anak jadi terbawa-bawa gitu kan? Terbengkalai, tidak terurus, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Oke deh kalau begitu. Nah, buat netizen semua, ambil baiknya, buang buruknya ya. Nah, ini kan udah mendengarkan jelas dari Mbak Weni kenapa sih dia selama 8 tahun ini lebih memilih diam, karena ternyata Reski selalu diwawancara bilangnya pengen punya anak perempuan, sebenarnya udah punya anak perempuan. Ya, sebagai laki-laki ya, laki-laki itu kan diciptakan oleh Allah itu kan sebagai pelindung seorang perempuan. Lindungilah seperempuan sebagaimanapun dia melakukan kesalahan, tapi bukan berarti anak itu jadi sasaran untuk tidak diakui keberadaannya. Udah itu aja lah, gue gak mau terlalu banyak ngomong, nanti dibilangin netizen ikut campur. Gue gak ikut campur, ini channel YouTube gue, dia mau ngomong di sini, gue sebagai host. Yaudah kalau gitu Mbak, sehat terus ya. Salam buat Kiki, semoga cepat selesai. Amin.